Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Latifah. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2023 di Universitas Wali Songo, Semarang, kelas 1B Al-Quran Hadis. Pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan video pembelajaran tentang Al-Quran Surat Asy-Syamsi ayat 1-10 yang menjelaskan tentang kekuasaan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dilakukan secara daring dengan menggunakan metode inquiry learning pada kelas 7 di MTS Miftahul Ulum Al-Khairiyah Tempurjo, Jember. Untuk itu, saya mohon kepada dosen pembimbing dan guru penguji untuk memberikan saran dan bimbingannya terhadap video yang saya buat ini. Marilah kita simak bersama video pembelajarannya. Saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pembelajaran pada pagi hari ini kita membaca doa dulu bersama-sama. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani. Selanjutnya anak guru akan mengecek kerapian anak-anak juga yang duduknya kurang rapi, ya, yang kursinya kurang lurus sama mejanya silakan sudah rapi, sudah anak. Ya. Kalau sudah coba pakaiannya sekarang kira-kira ada apa tidak sekarang yang tidak pakai seragam anak? Ada apa enggak yang tidak pakai seragam? Alhamdulillah sudah rapi semua. Kemudian sepatunya anak ada nggak yang tidak pakai sepatu? Pakai semua ya sepatunya ya? Alhamdulillah sudah rapi semua. Kemudian guru akan mengecek kehadiran anak-anak, akan mengabsensi. Anak hari ini yang tidak hadir siapa anak? Hadir semua ya? Alhamdulillah berarti anak-anak sehat semua, sudah siap mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini ya. Selanjutnya anak sebelum masuk ke pembelajaran, guru ada sedikit permainan tepuk biar anak-anak nanti semangat dalam belajarnya ya, tidak mengantuk dalam pembelajaran ya. Apa anak ceria, semangat ya. Jadi materinya mudah dipahami, mudah masuk pada anak-anak semuanya ya. Coba anak-anak semuanya berdiri ya. Semuanya berdiri. Ya, perhatikan apa-apa dari guru. Kalau guru bilang tepuk satu, maka anak harus ikut tepuk satu ya. Kalau tepuk dua, maka anak juga harus mengikuti tepuk dua. Kalau guru tidak bilang tepuk satu atau tepuk dua, maka jangan tepuk satu atau dua. Sudah siap anak? Siap. Ya, berarti kan apa-apa dari guru. Tangannya disiapkan di atas, di depan badan ya. Siapkan. Nah, 1, 2, 3, tepuk 1, 1, 2, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Nah, berarti masih ada yang kurang konsentrasi ya.
coba satu kali lagi. Tepuk dua, 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 satu, satu, sapu. Ya, sapu bukan satu ya. Tohib. Ayo coba. Tepuk satu, satu, dua, dua, lupa. Nah, sudah silakan duduk. Berarti sudah presentasi. Nah, dari duduk ya. Nah, anak, coba minggu lalu kita sudah belajar tentang tajwid ya nak ya, tentang apa? Bacaan mad wajib, muttasil dan majais munfasil. Coba masih ingat apa tidak anak? Materinya mad wajib, muttasil sama majais munfasil. Coba siapa yang ingat? Coba siapa? Ya, Bina silakan berdiri. Coba apa pengertiannya mad wajib, muttasil? Mad muttasil adalah bunyi bacaan yang terjadi apabila ada nama berdiri atau muttasil bertemu dengan huruf hamzah yang berkalimat fathah, dhamma ataupun kasrah dan berkalimat. Masih ingat materi minggu lalu tentang ilmu tajwid, yaitu apa? Bacaan mad wajib, muttasil dan majais munfasil. Ya, pada pagi hari ini anak-anak kita akan belajar tentang materi Al-Quran surat Asy-Syamsi ayat 1 sampai 10. Dan tentang kekuasaan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Tuh, kemudian untuk tujuan pembelajarannya anak-anak kita harus memahami dan menganalisis tentang lafaz, arti serta isi kandungan surat Asy-Syamsi ayat 1 sampai 10 tentang kekuasaan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian penilaiannya ini ada 3 guru. Yang pertama yaitu kita dinilai tentang tes tulisnya. Yang pertama, yang nomor 2 yaitu penilaian sikapnya anak-anak nanti selama pembelajaran bagaimana. Yang ketiga yaitu prakteknya. Ya, nanti ketika anak presentasi kira-kira percaya diri apa tidak ketika mempresentasikan hasil diskusinya. Ya, itu anak-anak beberapa informasi tentang penilaian, tujuan pembelajaran dan materi yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Sudah ya anak-anak. Selanjutnya anak-anak, guru akan tampilkan video pembelajaran dan video pendek tentang materi surat Asy-Syamsi ayat 1 sampai 10 tentang kekuasaan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak silakan simak dan saksikan ya, diperhatikan dengan seksama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pada kesempatan pagi hari ini, Ibu Guru akan menyampaikan ringkasan materi tentang Al-Quran surat Asy-Syamsi ayat 1 sampai 10 yang menjelaskan tentang kekuasaan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk kelas 7 semester 1 yang disusun oleh Ibu Siti Latifah SPDI di MTS Miftahul Ulum Al-Khairiyah Lemporjo, Jember. Lafaz Al-Quran surat Asy-Syamsi ayat 1 sampai 10 beserta terjemahannya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi waduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal
والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها Shadaqallahul Azim. Artinya ayat 1, demi matahari dan cahaya di pagi hari. Ayat 2, dan bulan apabila mengiringinya. Ayat 3, dan siang apabila menampakkannya. Ayat 4, dan malam apabila menutupinya. Ayat 5, dan langit serta pemeliharaannya. Ayat 6, dan bumi serta penghamparannya. Ayat 7, dan jiwa serta penyempurnaannya atau ciptaannya. Ayat 8, maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu jalan kefasikan dan ketakwaannya. Ayat 9, sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu. Ayat 10, dan sungguh rugi orang yang mengotorinya. B. Pengertian kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 1. Kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah hak prerogatif baginya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berkuasa melakukan apa saja sesuai dengan kehendaknya. Segala sesuatu yang terjadi pada manusia sesuai ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada makhluknya, baik yang bertakwa maupun yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. C. Isi kandungan Al-Quran Surat Asy-Syamsi ayat 1-10. Secara garis besar, Al-Quran Surat Asy-Syamsi menjelaskan tentang proses kejadian alam yang luar biasa, yaitu tentang pergerakan bulan dan matahari, pergantian siang dan malam, serta kejadian lain agar manusia bertakwa. Dengan rincian isi kandungan sebagai berikut. 1. Proses munculnya matahari, yakni cahaya dan manfaat yang bersumber darinya. 2. Proses munculnya bulan, yakni setelah matahari tenggelam, kemudian muncullah bulan. 3. Waktu siang ditandai dengan cahaya matahari yang sangat terang yang menyinari kegelapan. 4. Waktu malam ditandai dengan terbenamnya matahari sehingga semuanya menjadi gelap. 5. Diciptakannya langit oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjulang tinggi, indah, dan sempurna. 6. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan bumi yang sangat luas supaya semua makhluk dapat memperoleh manfaat dari bumi dan isinya. 7. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia sesuai dengan fitrahnya yang sangat sempurna. 8. Allah Subhanahu wa Ta'ala memasukkan ke dalam jiwa manusia kebaikan dan keburukan, atau ketakwaan dan kefasikan. 9. Orang yang mensucikan dirinya adalah
orang yang selalu bertakwa dan mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meninggalkan larangannya. 10. Orang yang mengotori dirinya adalah orang yang selalu berbuat keburukan dan kemaksiatan serta meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukti-bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 1. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan bumi beserta makhluk-makhluk di dalamnya. 2. Diciptakannya manusia dalam keadaan fitrah. 3. Allah Subhanahu wa Ta'ala berkuasa mutlak atas yang terjadi di langit maupun di bumi. 4. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan matahari dan bulan. 5. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan siang dan malam. 6. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan langit beserta planet-planetnya. Video yang kedua, Nana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar pemirsa Mas Guru Channel dimanapun Anda berada. Semoga kalian semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini kita akan membahas tentang fenomena alam yang termaktub di dalam Al-Quran. 7 fenomena alam yang menakjubkan sesuai dengan Quran Surat As-Syams ayat 1-10. Pada awal Surah As-Syams ini, ayat 1-7, Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan sebagian dari betapa luar biasa ciptaannya, matahari, bulan, siang, malam, langit, bumi, dan jiwa manusia. Semuanya berjalan teratur dalam hukum yang telah ditentukannya, sunatullah. Yang pertama adalah demi matahari dan cahayanya di pagi hari, yakni sinarnya, yaitu waktu naiknya setelah munculnya, yakni cahayanya dan manfaat yang bersumber darinya. Sedangkan Qatadah mengatakan waduhaha pada pagi hari, yakni siang secara keseluruhan. Ibnu Jarir mengatakan bahwa yang benar adalah dengan mengatakan Allah bersumpah dengan matahari dan siangnya, karena sinar matahari yang paling tampak jelas adalah pada siang hari. Yang kedua adalah dan bulan apabila mengiringinya, yakni mengikutinya, yaitu ketika matahari tenggelam, bulan muncul. Sedangkan Qatadah mengatakan, yakni jika mengikutinya pada malam bulan purnama, jika matahari tenggelam maka rembulan akan muncul. Ibnu Zaid mengatakan, bulan mengikutinya pada pertengahan pertama setiap bulan. Kemudian matahari mengikutinya, di mana bulan mendahuluinya pada pertengahan terakhir setiap bulan. Yang ketiga adalah dan siang apabila menamparkannya, yakni siang apabila terang benderang, dengan siang ketika nampak jelas dengan cahayanya dan sinarnya dan menyingkap kegelapan. Yang keempat adalah dan malam apabila menutupinya, yakni jika malam menutupi matahari, yaitu saat matahari terbenam sehingga seluruh ufuk menjadi gelap. Dalam hal ini, malam itu menutupi matahari. Secara bahasa Al-Quran, matahari tertutup oleh gelapnya malam hari. Dan ketika malam dalam itu adalah waktu untuk manusia beristirahat. Yang kelima adalah dan langit serta pembinaannya, yaitu langit dan pembangunannya, peninggiannya yang demikian hebat yang amat sempurna indah. Tidak ada satupun makhluk di bumi yang bisa membangun langit. Itulah kehebatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maha pencipta segala sesuatu. Kita sebagai manusia hanya bisa mengagumi dan bersyukur atas indahnya langit yang telah Allah ciptakan. Keindahannya untuk dinikmati oleh seluruh makhluk dan khususnya manusia. Yang keenam adalah dan bumi serta penghamparannya, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala membentangkan dan memperluasnya sehingga memungkinkan seluruh makhluk untuk memanfaatkan bumi dengan berbagai seginya. Seluruh yang Allah ciptakan di bumi, yang dihamparkan di bumi semuanya adalah untuk kemaslahatan hidup manusia. Semua diciptakan sebagai keperluan manusia di bumi. Akan tetapi manusia kadang terlalu serakah sehingga merusak bumi yang indah ini. Semua kerusakan di bumi adalah atas ulah manusia. Maka kita sebagai umat Islam harus selalu menjaga kelestarian bumi ini agar tetap lestari dan bermanfaat bagi seluruh umat manusia.
ketujuh adalah dan jiwa serta penyempurnaannya ciptaannya, yakni penciptaan yang sempurna lagi tegak pada fitrah yang lurus. Karena sesungguhnya manusia diciptakan dalam bentuk yang sempurna, akan tetapi karena kesalahan dan dosa-dosanya, manusia akan dikembalikan pada posisi sehina-hinanya. Maka sebagai orang yang beriman, kita harus selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah dengan selalu memperbaiki kualitas ibadah yang kita lakukan sehari-hari. Dan anak sudah menyaksikan dua video pembelajaran. Yang pertama adalah video pembelajaran tentang asumsi, yang kedua tentang video pendek yang terkait dengan materi surat Asy-Syamsi ayat 1 sampai 10. Ya, coba selanjutnya anak-anak silakan dilihat bukunya masing-masing. Kita baca bersama-sama anak-anak ya. Surat Asy-Syamsi ayat 1 sampai 10 dengan tartil, suaranya yang lantang ya, pelan-pelan, tidak usah cepat-cepat. Dimulai dari ta'awud, dimulai dari sekarang. Bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi wadduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samaa'i wa ma banaha wal ardi wa ma tahaha wa nafsin wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Shadaqallahul adzim. Kemudian artinya bersama-sama anak. Artinya satu, apa? Demi matahari dan sinarnya pada waktu duha, ketika mataharinya setenggelam. Ya, ayat 2. Demi bulan saat memilikinya, Ayat 3. demi siang saat menampakkannya, Ayat 4. demi malam saat menutupinya gelap gulita, Ayat 5. demi langit serta pembuatannya, Ayat 6. demi bumi serta penghambarannya, Ayat 7. dan demi jiwa serta penyempurnaannya, ciptaannya. Ayat 8. Lalu dia menghilangkan kepadanya jalan kejahatan dan ketakwaannya. Ayat 9. Sungguh beruntung orang yang menyucikannya jiwa itu, Ayat 10. dan sungguh rugi orang yang mengotorinya. Ya, sudah, anak sudah membaca surat Asy-Syamsi ayat 1 sampai 10 beserta terjemahannya ya. Anak-anak selanjutnya, anak-anak silahkan membentuk kelompok ya. 4 kelompok, yang kelompoknya itu terdiri dari 5 anak atau 6 anak bisa ya. Nanti sebelah selatan ya, bangku sebelah selatan silakan ditukar dengan tengah. Sebelah utara ya silakan ditukar dengan sebelah barat ya. Paham ya anak ya? Terus kemudian nanti tugasnya yaitu membuat 5 pertanyaan dan 5 jawaban ya. Yang pertanyaan yang kelompok pertama nanti disampaikan pada kelompok yang kedua. Kelompok kedua menjawab. Kemudian kelompok yang kedua nanti pertanyaannya gantian disampaikan pada kelompok 1 ya. Yang kelompok 3 sama seperti itu ya. Kelompok 3 pertanyaannya sampaikan ke kelompok 4, kelompok 4 sebaliknya sampaikan ke kelompok 3 ya. Paham ya anak ya? Sudah paham anak silakan membentuk kelompok. Ayo ditukar. Yang di sebelah selatan, yang sebelah utara barat. Ya semuanya. Guru bagikan dulu LKPB-nya anak. Silakan nanti 5 pertanyaan dan 5 jawaban ditulis di dalam LKPB-nya masing-masing.
Ya, semuanya sudah kebagian ya, anak ya. Sudah. Sekarang waktunya 7 menit untuk mendiskusikan ya 5 pertanyaan dan 5 jawaban di dalam LKPD. Silakan anak-anak mendiskusikan ya 5 pertanyaan dan 5 jawaban di dalam LKPD. Silakan. Sudah cukup anak-anak? Sudah cukup? Sudah selesai ya semuanya ya. Kalau sudah selesai silakan ditunjuk perwakilan kelompoknya untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Ya, kelompok 1 siapa yang wakili? Silakan, Musib ya. Silakan. Kelompok 1 Musib. Ya. Kelompok 2 silakan Selam. Selam. Ya. Ya, silakan Musib. Berdiri, silakan. Silakan pertanyaannya disampaikan pada Selam, silakan. Tulislah. Selam berdiri, silakan. Nomor 1. Tulislah Quran surat Asy-Syams ayat 3. Ayat 3. Betul ya, anak-anak ya? Ya. Yang nomor 2, silakan. Terjemahkan Quran surat Asy-Syams ayat 5. Bumi langit serta pembuatannya. Betul anak-anak? Betul ya? Iya. Nilainya 100. Ya. Terus yang nomor 3, Mujib. Sebutkan 3 isi kandungan Quran surat Asy-Syams ayat 1 sampai 10. Bisa melihat saya? Ya. Sepertinya kemudian, ayo hitung bersama-sama anak-anak. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, berarti tidak bisa menjawab salah, berarti nilainya kosong. Kita jumlah bersama-sama anak-anak. Kelompok 1 nilainya cuma 200. Kelompok 2 nilainya 300. Berarti kelompok yang paling tertinggi adalah kelompok 2. Tepuk tangan semuanya anak-anak, silakan. Ya, sudah ya. Selanjutnya anak-anak silakan membuat contoh-contoh kekuasaan, bukti-bukti kekuasaan Allah itu ada. Ya, silakan membuat bukti-buktinya. Bukti-bukti kekuasaan Allah dan rahmat Allah, silakan. Waktunya 5 menit dari sekarang. Ya, silakan membuat bukti-bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silakan. Ya, bisa bukti-buktinya. Udah cukup anak-anak? Udah ya? Ya, cukup ya. Kelompoknya Mafi sudah? Kelompoknya Salah sudah? Rina sudah? Kecil sudah ya? Ya, kalau sudah, ya siap-siap ketua kelompoknya untuk nanti maju ke depan ya. Balikan semuanya anak-anak. Yang awalnya ya, yang pertama adalah ketua kelompoknya yang maju ke depan untuk menuliskan bukti-bukti contoh kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian nanti kalau sudah ketuanya selesai nomor 1, dilanjutkan dengan anggotanya. Anggotanya yang nomor 1 selesai, kemudian dilanjutkan anggota yang lain terus sampai selesai, sampai anggotanya habis ya. Bisa ya anak ya? Ya. Sekarang berdiri semuanya, berdiri semuanya. Semuanya berdiri. Jadi kelompoknya mau duduk ya. Silakan. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Kelompok 1 Mujib, kelompok 2 Mafi, kelompok 3 Sela, kelompok 4 Vina. Ya, silakan ketuanya di sini maju ke depan untuk
untuk menuliskan bukti-bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dimulai dari sekarang guru itu 1, 2, 3. Ayo, silakan. 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 Sudah waktunya hampir habis anak-anak. Ya, hitung bersama-sama ya sampai 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ya sudah. Sudah buang. Rohit. Yuk kita lihat bersama-sama. Ya. Kelompok 1 ini mengumpulkan contohnya 4 tapi satunya kurang sempurna ya, berarti nilainya 30 ya anak ya. Terus kemudian yang kelompok 2 hanya 2 contoh, berarti 20. Kemudian yang kelompok 3 ini 1, 2, 3 contohnya lengkap semuanya, nilainya 30. Terus kemudian yang kelompok 4 ini menyebutkan 4 contoh sudah lengkap semuanya, nilainya 40. Berarti kelompok mana yang paling banyak contohnya anak-anak? Kelompok 4 nilainya 40, paling banyak sendiri. Mana kelompok 4 coba? Nah, berarti kelompoknya Bina, tepuk tangan semuanya ya. Kelompoknya Bina yang nilainya paling tinggi. Anak sudah membuat bukti-bukti contoh-contoh kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya anak-anak silakan membuat kesimpulan. Ya, kesimpulan setiap kelompoknya 1 kesimpulan. Nanti berikut anak untuk presentasi menyampaikan kesimpulannya. Ya, silakan guru waktu 5 menit dimulai dari sekarang. Silakan membuat kesimpulan. Ya, membuat kesimpulan silakan. Kelompoknya Mujib, ya kesimpulannya. Kelompoknya Mafid, kesimpulannya. Kelompoknya Sela, kelompoknya Ina. Sudah selesai, Ina? Sela sudah? Kelompoknya Mafid sudah? Izin sudah? Sudah. Kalau sudah, silakan anak-anak perwakilan dari kelompoknya silakan untuk mempresentasikan kesimpulannya kira-kira apa. Ya, yang telah kita pelajari pagi hari ini anak-anak materinya tentang Asy-Syamsi ayat 1 sampai 10 kira-kira apa saja kesimpulannya. Coba siapa yang bisa? Ya, Masjid silakan Masjid. Kesimpulan yang pertama adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala adalah hak prerogatif baginya. Allah Subhanahu wa taala berkuasa melakukan apa saja sesuai dengan kehendaknya. Segala sesuatu yang terjadi pada manusia sesuai ketetapan Allah Subhanahu wa taala. 2. Rahmat Allah Subhanahu wa taala adalah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada makhluknya baik secara bertakwa maupun yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. 3. Secara garis besar Quran Surah Asy-Syams menjelaskan tentang proses kejadian yang alam yang luar biasa, yaitu tentang pergerakan bulan dan matahari, pergantian siang dan malam, serta kejadian lain agar manusia bertakwa. Dengan rincian isi kandungan sebagai berikut. A. Proses munculnya matahari, yakni cahaya dan manfaat yang bersumber darinya. B. Proses munculnya bulan, yakni setelah matahari tenggelam kemudian muncullah bulan. C. Waktu siang ditandai dengan cahaya matahari yang sangat terang yang menyinari kegelapan. Sudah bagus. Kesimpulannya anak-anak punya Mujib ya, Bina juga sudah bagus. Ya, dan anak untuk materi pada hari ini ya, ini sudah disimpulkan, anak-anak sudah tahu mulai dari lafadznya, mulai dari artinya, kemudian isi kandungannya, kemudian bukti-bukti kekuasaan Allah serta penerapan dalam kehidupan sehari-hari ya. Selanjutnya anak-anak guru akan merefleksi kegiatan pada pagi hari ini. Kira-kira apa saja yang kita peroleh ya. Hasil
Hasilnya kira-kira apa saja? Pembelajaran pada pagi hari ini tentang surat Asy-Syamsi ayat 1 sampai 10 tentang kekuasaan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Coba siapa yang bisa menyebutkan? Ya, silakan Faiz berdiri. Apa saja yang kita peroleh pada pagi hari ini? Satu apa? Lafaz Quran surat Asy-Syams ayat 1 sampai 10 beserta artinya. Ya, terus? Isi kandungan Quran surat Asy-Syams ayat 1 sampai 10. Ya. Terus? A. Proses munculnya matahari, yakni cahaya dan manfaat yang bersumber darinya. Ya. B. Proses munculnya bulan, yakni setelah matahari tenggelam kemudian muncullah bulan. C. Ya. Waktu siang ditandai dengan cahaya matahari yang sangat terang dan menyinari kegelapan. 3. Pengertian kekuasaan Allah Subhanahu wa taala adalah hak prerogatif baginya. Allah Subhanahu wa taala berkuasa melakukan apa saja sesuai dengan kehendaknya. Segala sesuatu yang terjadi pada manusia sesuai ketetapan Allah Subhanahu wa taala. 4. Bukti-bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. A. Allah Subhanahu wa taala menciptakan bumi beserta makhluk-makhluk di dalamnya. B. Diciptakannya manusia dalam keadaan fitrah. C. Allah Subhanahu wa taala berkuasa mutlak atas segala yang terjadi di langit maupun di bumi. Ya, cukup Faiz ya. Kembali ke tempat duduknya. Nana sudah bagus merefleksi pembelajaran pada pagi hari ini. Selanjutnya anak-anak coba dulu tanya. Ya, siapa yang tidak paham materi pada pagi hari ini? Ada yang tidak paham, anak? Paham semua ini ya? Iya. Kalau paham semua, coba Bu Guru ada 3 pertanyaan, silakan dijawab. Coba nomor 1, sebutkan satu saja isi kandungan surat Asy-Syamsi ayat 1 sampai 10. Siapa yang bisa angkat tangan? Silakan. Isma. Ya. Segala sesuatu yang terjadi pada manusia sesuai ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, bagus sekali jawabannya. Bagus, berarti anak-anak sudah paham betul ya tentang materi surat Asy-Syamsi ayat 1 sampai 10 tentang apa anak? Kekuasaan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya pembelajaran pada pagi hari ini anak-anak bisa terapkan di rumah kira-kira apa saja sikap-sikap yang harus dilakukan di rumah ya. Kalau kita sudah mengetahui bukti kekuasaan Allah ya, di sekolah sudah mempelajari tentang bukti-bukti kekuasaan Allah, berarti kita di rumah harus senantiasa bersyukur ya, bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita semua. Selanjutnya anak untuk besok ada tugas di rumah ya, mencari contoh-contoh atau bukti-bukti kekuasaan Allah ya yang anak-anak sudah dapatkan dari buku pegangan anak-anak di rumah ya. Silahkan tulis sebanyak-banyaknya di buku tulis ya. Paham ya anak ya, tugasnya dikumpulkan minggu depan ya. Kalau sudah paham semuanya anak-anak, kita tutup pembelajaran pada pagi hari ini dengan membaca doa bersama. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.